Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini masih bertemu lagi ya dengan Ibu. Kemudian untuk materi hari ini kita masih koordinat kartesius. Minggu semalam kita udah belajar mengenai koordinat kartesius, kemudian kuadran, kemudian jarak titik kepada sumbu X dan sumbu Y. Masih ingat kan? Oke, lanjutan kita hari ini tetap sama, masih koordinat kartesius. Buku yang kalian sediakan di meja kalian juga masih tetap buku yang sama ya, buku paket matematika, kemudian LKS Mandiri Matematika kelas 8 kalian. Lanjut aja yuk kita ke tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian mampu menuliskan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kemudian tujuan kita yang kedua, kalian memahami dan mampu menjelaskan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari kita yang pertama yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, cara penyelesaiannya di sini perhatikan dulu kartesius berikut ya. Oke, ini koordinat kartesius. Ingat sumbu X yang horizontal, sedangkan sumbu Y yang vertikal. Sekarang sumbu X yang arah ke kanan, dari 0 ke kanan, maka nilainya positif. Kemudian dari 0 ke atas, berarti nilainya sama juga positif. 0 ke kiri, nah, ini bernilai negatif. 0 ke bawah bernilai juga negatif. Ingat, sumbu X kanan kiri, sedangkan sumbu Y atas bawah. Paham ya? Kemudian yang berikutnya ada titik A terhadap B. Maka penyelesaiannya menghitung satuan dimulai dari B ke A. Ingat, A terhadap B berarti kalian menghitungnya dari B ke A, kebalikannya ya. Nah, di sini ada contoh. Nah, jika kurang jelas kalian bisa lihat buku paket halaman 53 gambar 2.7. Nah, ini gambar. Kemudian ada pertanyaan di sini, letak pos 1 terhadap pos utama. Pos 1 terhadap pos utama, berarti kita mulai dari pos utama dulu kemudian ke pos 1. Di mana pos utamanya? Ya, di tengah ya. Pos 1 terletak di bagian atas. Ingat, sumbu X tadi sumbu yang horizontal, jadi arahnya kanan atau ke kiri. Kalau dari pos utama ke pos 1 berarti arahnya ke kanan ya. 1, 2. Berarti di sini 2 satuan ke kanan. Sedangkan untuk sumbu Y-nya berarti kan bagian atas dengan bawah. Pos 1 ke pos utama ke pos 1. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5 satuan ke atas. Maka titiknya dapat, keterangannya dulu ya, 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, benar ya. Titiknya dapat ditulis 2,5 karena positif semua nih, kanan atas positif. Pertanyaan yang kedua, letak kolam terhadap pasar. Kolam ini terhadap pasar. Nih ya, berarti kita menghitungnya dari mana? Iya, pasar dulu baru kolam. Pasar ke kolam, sumbu X-nya berarti ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke
kiri. Kemudian pasar ke kolam juga nih sumbu Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke bawah. Kiri tadi apa? Ya, negatif. Bawah tadi apa? Negatif. Sekarang kita lihat keterangannya nih. 7 satuan kiri dan 6 satuan bawah. Kiri tadi negatif, bawah negatif. Maka titik dapat diperoleh minus 7, minus 6. Kemudian lihat pertanyaan yang ketiga berikutnya nih. Letak tenda 2 terhadap hutan. Tenda 2 terhadap hutan. Berarti kita menghitungnya dari mana? Iya, hutan dulu baru tenda 2. Hutan, tenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 satuan ke kanan. Kemudian ke bawah ya. 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Kanan positif, bawah negatif. Keterangannya yuk kita lihat. Is 8 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kanan tadi apa? Positif, bawah negatif. Maka titiknya dapat ditulis 8, minus 3. Nah, di sini tugas kalian. Tulis langsung saja di buku catatan. Apa pertanyaannya? Kita lihat. Coba kalian tentukan titik berikut. Yang pertama, letak perumahan terhadap tenda 2. Yang kedua, letak tanah lapang terhadap hutan. Bisa ya? Si gampang kok, contohnya juga udah ada tuh. Materi kita yang berikutnya ini memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kurang jelas kalian bisa lihat buku paket halaman 58 gambar 2.8a. Garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X tadi sumbu apa? Ya, yang horizontal atau yang mendatar ya. Garis yang pertama ini dia, garis K. Maka garis K itu sejajar dengan sumbu X. KX. Kemudian garis yang berikutnya di sini garis L, sejajar juga dengan sumbu X. Garis yang terakhir garis M, sejajar dengan sumbu X. Sekarang pengertian sejajar itu sebenarnya apa sih? Ya, sejajar itu garis yang tidak akan pernah berpotongan. Jadi jarak antara ini dengan ujung yang sini, mau dia bagian sini, mau dia bagian sini, itu semuanya sama. Jadi satuannya sama. Jadi kalaupun kalian ini garisnya kalian luruskan sampai sejauh apapun, tidak akan pernah berpotongan. Kemudian lihat buku paket halaman 58 gambar 2.8 yang bagian B-nya. Sekarang sejajar dengan sumbu Y. Tadi kan sumbu X nih, sumbu yang horizontal. Kalau yang sejajar dengan sumbu Y, nah sumbu Y tadi yang vertikal ya. Oke, garisnya yang pertama di sini garis A, sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis B juga sejajar dengan sumbu Y. Garis yang terakhir yaitu garis C juga sejajar dengan sumbu Y. Kemudian ada lagi nih, sama juga halamannya 58 gambar 2.8 bagian C. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong berarti kena ya, kena ke sumbu X, kena juga ke sumbu Y.
Nah, ini untuk koordinat kartesiusnya. Nah, di sini Miss buat garis O, kemudian garis P. Sekarang tinggal lihat nih, garis O dan P memotong sumbu Y pada titik 0,2 di sini ya. Memotong sumbu Y pada titik 0,2. Kemudian garis O memotong sumbu X. Garis O memotong sumbu X di sini ya, pada titik minus 1,0, dan garis P memotong sumbu X ini berarti ya pada titik 1,0. Nah, gampang kan? Ada sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, kemudian memotong sumbu X dan sumbu Y. Sekarang contoh. Nah, kalian bisa lihat di buku paket halaman 61 contoh 2.3. Nah, diketahui titik A 3,2 dan titik B 3,-6, C minus 5,2. Sekarang kita masukkan ke koordinat kartesiusnya nih. Titik A nya terletak 3,2 titik A, kemudian B nya 3,-6, kemudian C minus 5,2. Nah, pertanyaannya yang pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Titik A dan B, berarti kita tarik garis. Oke, seperti ini. Kedudukannya terhadap sumbu X gimana, dengan sumbu Y gimana? Langsung sekaligus ya. Sumbu X berarti di sini ya. Titik ini dengan sumbu X. Kira-kira apa nih? Ya, tegak lurus. Kemudian dengan sumbu Y gimana nih? Berarti dengan ini ya. Iya, sejajar. Nah, keterangannya kita lihat nih sekarang nih. Oke, tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Berarti A ke C. Nah, kira-kira apa ya? Iya, sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y, kebalikannya ya dari yang A ke B. Nah, sekarang yang berikutnya nih, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita tarik garis B dan C. Nah, kalau begini kira-kira apa nih? Iya, udah pasti berpotongan ya, potongan dengan sumbu X, sumbu Y. Kita lihat yuk. Memotong sumbu X di minus 3,0, berarti di sini ya. Memotong sumbu Y di 0,-3. Gampang ya? Gampang kali lah. Oke, latihan. Di sini ada 3 bagian ya. Nomor bagian 1 dan nomor 2 itu diambil dari LKS Mandiri. Halaman nomornya udah ada. Yang nomor ketiga itu dari buku paket, halaman dan nomornya juga udah ada. Keseluruhannya kalian kerjakan di buku latihan. Tulis soal dan jawaban. Karena materi kita udah selesai, masuk kita ke kesimpulan. Yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0 maupun titik tertentu A, B akan menghasilkan titik yang baru yaitu M, N. Kemudian kesimpulan kita yang kedua, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ada 3. Yang pertama sejajar, tegak lurus, kemudian saling berpotongan. Untuk persiapan kalian di pertemuan berikutnya, kalian bisa mempelajari buku paket halaman 71 yaitu relasi dan fungsi. Ingat, selalu lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jaga pola makan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi.